PT Fresh Beton Indonesia ini adalah anak usaha dari PT Farsindo Perkasa Group. Ini anak usaha ketiga atau keempat ya dari PT Farsindo Perkasa Group ini. Layanan utama kita sebenarnya satu mulai dari mix konkrit yang pertama, terus ada precast, terus ada concrete pump, mobile batching plant, beton untuk infrastruktur besar seperti mutu-mutu tinggi, lalu kita ada beton untuk perumahan, beton untuk komersil, dan custom beton ya, seperti beton percepatan, beton pigment atau beton berwarna seperti itu. Ya, sekarang saya bersama dengan Bapak Muhammad Noval Putra Faras selaku Direktur Utama PT Fresh Beton Indonesia. Terima kasih Pak Noval sudah berkenan menerima tarasi Bapak di kantornya Pak. Ya, sama-sama Pak. Kita ketahui kan Fresh Beton ini beroperasi sejak tahun 2018, tepatnya di bulan Maret. Mungkin profil singkatnya seperti apa Pak? PT Fresh Beton, pertama-tama saya ceritakan dulu ya mungkin ya. PT Fresh Beton Indonesia ini adalah anak usaha dari PT Farsindo Perkasa Group. Ini anak usaha ketiga atau keempat ya dari PT Farsindo Perkasa Group ini. Fresh Beton Indonesia ini diciptakan untuk menjawab tantangan-tantangan konstruksi yang ada di Indonesia ya, mulai dari pembangunan infrastruktur, rumah, gedung-gedung bertingkat sampai proyek-proyek strategis nasional. Nah, Fresh Beton Indonesia ini dibangun pertama-tama tahun 2018 bulan Maret. Itu batching plant pertama kita adalah di Sukabumi, itu tepatnya di Jalan Neglasari Baros. Lalu batching plant kedua kita buka ada di Sentul, terus ada di Meruya. Lalu kita ekspansi sampai sekarang memiliki 7 plant plus 1 lagi di website. Ya, sudah tahun ke-7 Pak artinya Pak ya. Dari 2018 sampai hari ini secara milestone seperti apa Pak? Kalau dibilang sudah cukup berekspansi sangat besar ya, karena dalam 7 tahun ini kita sudah berekspansi sampai 8 batching plant sekarang. 4 di Jabodetabek dan 4 di daerah Jawa Barat. Seperti itu. Ada mulai dari Plan Balaraja sampai Plan Panjau di Cianjur. Dari capaian tersebut mungkin gambaran pertumbuhan bisnis setiap tahun termasuk proyek yang ditangani? Kita sekarang target saya adalah year on year-nya adalah di 20% Pak. Setiap tahun. Review di mungkin 3 tahun terakhir seperti apa? Apakah sesuai target? Kalau saya sih bisa dilihat juga dari ekspansinya, yaitu tadi saya bilang untuk 20% itu kita mulai berinvestasi dalam jumlah armada, batching plant, dan lokasi-lokasi baru, dan saya juga pengen berekspansi lagi ke daerah-daerah yang lain gitu. Fresh Beton ini kan punya 8 layanan ya Pak. Mungkin bisa jelaskan masing-masing layanan Pak. Layanan utama kita sebenarnya satu mulai dari mix konkrit yang pertama, terus ada precast, terus ada concrete pump, mobile batching plant, beton untuk infrastruktur besar seperti mutu-mutu tinggi, lalu kita ada beton untuk perumahan, beton untuk komersil, dan custom beton ya, seperti beton percepatan, beton pigment atau beton berwarna seperti itu. Dari 8 layanan tersebut, porsi atau
revenue terbesar dari layanan apa Pak? Dan mungkin proporsi masing-masing. Yang paling utama adalah tetap di ready mix ya. Di ready mix itu kita kontribusinya ada di 60%, lalu ada disusul dengan precast di 25% dan di rental di sekitar 15%-an. Oke, dari 8 layanan tentu itu kan butuh aset ya Pak? Untuk armada, terus batching plant, itu gambaran yang di kalau gambaran untuk aset sendiri sih kita sekarang punya lebih dari 130 unit truck mixer, 8 batching plant dan ratusan concrete pump yang didukung oleh PT Farasindo Perkasa. Seperti itu. Lalu kita ada lab QC, lalu ada gudang-gudang juga, belum lagi dengan bahan baku yang sebegitu banyak, Pak. Oke, dengan modal aset dan jaringan yang sudah dimiliki dari Fresh Beton sendiri, bisa menjangkau market sejauh apa, Pak? Sejauh mana? Kita sih sebenarnya jangkauan pasar kita itu dengan yang ada ini kita lebih ke Jabodetabek ya. Tapi untuk yang saya bilang tadi untuk rental kita paling jauh ada sampai di Malang ya Pak. Jadi satu Jawa bahkan kalau sampai Papua pun kita bisa Pak. Jadi seluruh Indonesia untuk rental. Tapi untuk ready mix-nya itu kita lebih terkontaminasi, terlokalisir ada di dekat-dekat batching plant kita lah. Seperti itu Pak. Dan ada kemungkinan untuk semakin grow ya Pak? Ya, seperti itu. Pak, sebenarnya dari tren pasar konstruksi sendiri dari Fresh Beton melihatnya seperti apa Pak? Kalau saya lihat sih tren pasarnya ya masih sangat potensial ya, terutama di sektor infrastruktur, perumahan, jalan, ya karena kita saya sih mengedepankan customer is number one ya, customer service is number one. Nah dari situ sih saya pengen ekspansi dan pengen kita lebih ke mengutamakan customer, apa yang customer mau. Jadi saya bukan mau menjual barang itu nih apa, tapi saya pengen apa yang customer pengen. Seperti itu. Dari 8 tahun pengalamannya ada tantangannya apa Pak? Tantangannya tetap ya kalau di bisnis ready mix itu ya, karena mungkin bahasa kasarnya ya tukang aja bisa membuat beton ya Pak. Nah, tantangannya tetap harga, terus fluktuasi bahan baku untuk membuat beton, terus dari traffic, of course ya traffic di jalanan Jakarta apalagi tidak bisa ditebak ya Pak. Terus teknologi-teknologi baru yang harus kita tetap up to date lah. Konteks harga nih, konteks harga apa Pak? Persaingan Pak. Oh persaingan. Persaingan ya dengan kompetitor-kompetitor sejenis ya di batching plant seperti itu. Oke. Ada perang harga di sektor ini ya Pak? Pasti ada perang harga Pak. Dari kue pasar konstruksi yang ada Pak, dari mata Fresh Beton Indonesia, seberapa besar Pak antara proyek pemerintah dan swasta Pak? Kalau dibilang sekarang itu kita hampir 50-50 Pak, 50% pemerintahan dan 50% swasta Pak. Seperti itu. Nah, tapi kita lebih condong ke swasta karena sekarang dinamika untuk proyek-proyek pemerintah itu sudah mulai goyang lah. Oke. Artinya dengan bisa dikatakan tren pemerintahan tadi yang tidak terlalu fokus di infrastruktur atau konstruksi itu cukup berpengaruh Pak? Pasti berpengaruh karena kebijakan-kebijakan pemerintahan sekarang itu sudah mulai bergeser dari awalnya pemfokusan dari infrastruktur ya, mungkin dari zaman presiden sebelumnya, sekarang mulai bergerak kepada bagian gizi, sosial, dan kesehatan dan lain sebagainya ya. Jadi saya lihat sih untuk perubahan kebijakan pemerintah ini itu lumayan membuat kita untuk agak sedikit bersaing sedikit lah dengan kompetitor-kompetitor lain seperti itu. Apakah itu terjadi ketika masa transisi pemerintah dan akhirnya juga trennya menurun Pak? Terjadi Pak, karena dengan adanya, mungkin ya kalau bisa bilang adalah dengan adanya presiden baru, kebijakan baru, terus juga APBN baru, pemakaian APBN tersebut juga mulai berubah ya. Jadi kita yang saya lihat itu adalah mulainya pemerintahan baru, fokusnya juga mulai berubah juga seperti itu. Artinya ketika dikomparasi dengan pemerintahan sebelumnya yang cukup masif soal infrastruktur, itu sangat berdampak ya untuk bisnis. Sangat berdampak banget. Tapi tetap saja ya, karena
ada 3 kebutuhan dasar manusia, sandang, pangan, dan papan. Nah, kita memegang satu kebutuhan dasar yang paling penting, yaitu papan. Ya. Karena semua orang butuh tempat untuk berteduh, seperti itu. Dari portofolio Fresh Beton sendiri, untuk proyek pemerintah yang pernah ditangani apa saja? Kita sudah pernah ngerjain untuk sekarang kita proyek tol, terus kereta cepat juga pernah, terus proyek jalan-jalan desa, mulai dari jalanan, kalau dibilang sampai ya, jadi satu desa 1 miliar, jadi itu dikasih dana dari pemerintahan desa. Lalu kita juga proyek-proyek ruko, gedung, rumah, sampai rumah artis-artis terkenal juga kita sudah mulai mengerjakan gitu. Kalau untuk proyek pemerintah yang saat ini masih running apa, Pak? Sekarang kita lagi ngerjain tol Bocimi, Pak. Tol Bocimi seksi 3 ya. Lebih banyak memang infrastruktur tol atau apa, Pak? Lebih banyak kita semuanya sih, Pak. Karena kalau apapun yang bisa dicor, kalau bisa kita ambil, kita ambil, Pak. Seperti itu. Kalau di segmen swasta, Pak? Segmen swasta kita kebanyakan sih rumah, terus ruko, terus gedung juga, Pak. Mall-mall, terus kawasan-kawasan industri, pabrik-pabrik. Jadi banyak banget portonya. Pabrik-pabrik artinya kawasan industri termasuk jadi target juga ya, Pak? Iya, seperti kita terakhir ngerjakan pabrik kulit di Cianjur, di Honglu, itu kita melakukan namanya mespur, Pak, mes konkret ya. Itu sekali mengecor sekitar 2.500 kubik, itu selesai dalam waktu 2 hari setengah, itu selesai pengecorannya, Pak, seperti itu. Nah, kalau dari sisi perumahan sendiri, Pak, itu yang menarik apa, Pak, dari kalau perumahan itu saya lebih ke arsitektur ya, karena mungkin owner-owner sekarang saya lihat itu masih belum melek ya terkait beton itu ya, karena customer hanya membeli dan tidak tahu ternyata beton yang diperlukan adalah berapa sih, karena zaman sekarang itu adalah orang itu udah nggak mau ribet. Jadi saya mau pesan beton deh, padahal harusnya dia yang mutu yang cukup adalah K250. Ternyata dia pesan adalah K350. Jadi over mutu. Sebenarnya K250 cukup, seperti itu. Ada secara tren untuk swasta ini yang masih stabil di sektor perumahan kah atau perumahan, perindustrian sama jalan sih, Pak. Jalan. Kalau untuk fasilitas olahraga, Pak? Fasilitas olahraga kita banyak, Pak. Kita sekarang lagi berjalan pengecoran lapangan padel. Lapangan padel mungkin yang lagi viral sekarang. Lagi viral sekarang lapangan padel, lapangan tenis, jogging track gitu. Nah, itu juga ada teknologi, sebenarnya bukan teknologi baru ya, lebih ke pemakaian beton khusus ya, yaitu beton poros dan beton berwarna, seperti itu, Pak. Untuk lapangan padel ini memang lagi naik-naik atau gimana, Pak? Lapangan padel, ya lagi naik-naiknya ya. Kita sekarang mengerjakan 5 proyek, Pak. 5 proyek? Untuk project. Jakarta? Untuk Jakarta sendiri ya, mungkin lagi viral, jadi makanya kita mungkin lagi banyak owner lagi mau ekspansi ke lapangan padel, seperti itu. Kalau dari jenis betonnya apakah beda, Pak, Dok? Sebenarnya sama aja, Pak. Itu lebih ke betonnya lebih ke tergantung spek owner ya. Ada yang kadang-kadang owner mau betonnya sudah berwarna, ada juga kadang-kadang betonnya mau yang normal-normal aja, seperti itu, Pak. Pak, dengan banyaknya proyek yang ditangani tiap tahun itu kan tentu dari pihak Fresh Beton punya manajemen proyek ya, untuk menghindari tidak tepat waktu atau zero complaint. Apa yang dilakukan, Pak? Satu, yang pertama adalah kita zero complaint itu pastikan nggak ada komplain terkait mutu. Karena mutu betonnya? Mutu betonnya. Karena apa? Yang kita jual adalah kuat tekan. Yang kita jual adalah mutu terkait mutu itu tersebut, yaitu zero crack kalau dibilang ya, beton kasar, beton retak atau apa, kita meminimalisir itu. Untuk gimana caranya? Yaitu adalah pengetatan dari SOP terhadap quality control ya, terkait quality controlnya, dan juga kita mulai berganti berbasis menjadi logistik yang berbasis data dan yang kuat, karena beton ini kan rata-rata material alam ya, Pak. Alam yang bisa berubah, jadi makanya dari situ kita sudah mulai menerapkan SOP terkait quality control. Apakah ada semacam juga after sales-nya, Pak, setelah pengecoran?
Atau garansi? Sebenarnya sih bukan garansi jatuhnya, karena yang beton itu setelah tertuang kita misalnya 28 hari ya Pak, 28 hari ya, setelah 28 hari mutu masuk ya sudah. Jadi beton milik mereka Pak, tapi biasanya kita tetap setahun 2 tahun kemudian ada komplain terkait apa Pak, ini betonnya kok kayak gini, tetap kita melakukan service level meskipun udah di luar tanggung jawab kita, tetap melakukan service ya terhadap customer. Karena saya bilang tadi Pak, kita mengedepankan customer service number one gitu Pak. Terus bagaimana dengan monitor asetnya Pak? Kan ini untuk menunjang semua kan butuh seperti truck measure itu, monitoringnya agar tetap sesuai target. Kalau kita sih kita menerapkan GPS, dan kita di sini ada control room ya. Di sini di control room itu mulai dari TM berhenti, TM jalan itu dikontrol semuanya dari satu command center lah, dibilang command center ya. Dan kita juga di situ juga melakukan maintenance rutin nih Pak terkait truck mixer itu tersebut ya. Seperti lagi ada downtime, ini gimana caranya supaya downtime-nya ini nggak begitu lama seperti itu Pak. Dan kita juga nanti ke depannya pengen bikin sistem supaya customer ini bisa nge-track posisi TM itu di mana. Jadi langsung live ke lokasinya, HP-nya mereka seperti itu Pak. Oh, ya. HP dari driver? Enggak, HP dari customer. Oh, dari jadi, customer. Customer-nya itu jadi dari sales bisa ngirim misalkan link ya Pak ke customer. Oh ini Pak, ini bisa di-track posisi TM-nya ada di A, di B, di C, ya, seperti itu. Jadi customer itu nggak perlu kayak nunggu nelfon sales nih. Posisi TM di mana Pak? Jadi mereka tinggal nge-track kayak aplikasi-aplikasi online seperti yang lainnya Pak. Secara real time Pak? Ya, secara real time seperti itu. Sebenarnya kalau konsen utama untuk monitoring TM ini apa Pak? Apakah hanya untuk melacak posisi kah atau ada lain Pak? Lebih ke melacak posisi dan memastikan mencari jalan yang terbaik ya, supaya waktu perjalanan tempuh juga makin berkurang seperti manajemen rute juga berarti ya. Manajemen rute Pak, seperti itu. Kalau untuk dari mixernya sendiri, apakah juga dimonitoring ketika loading unloading Pak? Oh tetap pasti, karena kan pas mesin nyala itu dia control room juga bisa mengontrol, bisa ngelihat ya Pak. Oh nih posisinya seperti apa, terus kedua pemakaian solarnya seperti apa, seperti itu Pak. Gitu. Tadi Pak Noval menjelaskan untuk saat ini kan untuk di industri ini kan sudah ada perang tarif Pak ya. Nah, apa yang ditawarkan dari Fresh Beton untuk bisa memenangkan pasar ini Pak? Satu, kita one stop solution shopping untuk ready mix concrete dan semua perbetonan lah. Kita mulai dari concrete pump kita, semua alat berat ya, terus crane, ready mix sendiri, precast. Sampai sekarang kita ada kontraktor ya Pak, kita bisa juga kontraktorannya juga, tambang juga. Ya. Jadi hampir semuanya, semua lini kita sudah siap dan semua ready. Jadi customer itu nggak perlu pindah-pindah ke lokasi lain untuk membeli suatu barang seperti itu Pak. Di luar dari SLA tadi Pak, kalau untuk digitalisasi bisnis yang sudah dilakukan Pak, untuk menunjang SLA itu? Satu, dashboard terkait armada ya. Terus kedua, kita mulai tadi tracking terkait dari aplikasinya, terus dari manajemen terhadap customer service-nya. Lalu juga kita mulai pendekatan media sosial digital juga ya, seperti ke Google, ke YouTube dan sebagainya. Lalu juga kita mulai digitalisasi terhadap penjualan juga, seperti kita sudah mulai ke online shop, jualan beton kita ke online shop seperti itu. Apakah hampir semua lini bisnis atau proses bisnis sudah dilakukan digitalisasi Pak, atau ada proses bisnis yang mungkin masih ada challenging? Kita masih progres sekarang Pak. Mungkin kalau saya bilang kita baru di 70%, mendekati 100% lah untuk finalisasi untuk digitalisasi bisnis seperti itu Pak. Apa yang menjadi tantangan Pak untuk bisa 100% nih untuk digitalisasi? Satu, kreativitas sih, karena di sosial media kan satu customer itu pasti ngelihatnya adalah gambar, bukan ngelihat fisik ya. Jadi kita harus lebih kreatif untuk gimana upselling produk, kita punya produk seperti itu Pak. Terakhir Pak Noval, target dari Fresh Beton untuk tahun ini dan mungkin 5 tahun depan? Satu, ekspansi ya, yang pasti ekspansi ke lebih banyak batching plan. Terus kedua, saya
digitalisasi menuju tadi target 100%, lalu yang terakhir menjadi top 3 untuk penyedia beton di Indonesia sih Pak, seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Novel. Sama-sama. Sukses untuk Fresh Beton, Pak. Ya, terima kasih.